sekalian, kemudian teman-teman dari tim Safari Dakwah MUI Kota Medan dan MUI Kecamatan Medan Amplas, hadir bersama kita Ustadz Badrin dan Ustadz Abang Dasriono SH MH. Orangnya ini Bu, nanti disebut namanya. Kalau Ustadz Badrin kan sudah ma'ruf, sudah kenal. Ini Bang Saryono, Sekretaris Komisi Hukum dan HAM. Kami bertiga ditugaskan MUI Kota Medan untuk berkunjung ke Masjid Ittihadul Ikhwan dalam rangka Safari Dakwah. Terima kasih Pak Ketua BKM, para jamaah yang sudah menerima kami, dan amat sangat bersyukur bisa berada di masjid yang megah ini. Insya Allah seluruh penduduk yang tinggal di sekitar Masjid Ittihad ini, khususnya yang muslim, akan selamat. Bukan karena di jalan selamat, tapi akan selamat karena masjidnya tetap lebih megah, masjidnya tetap lebih agung, masjidnya tetap lebih indah. Tak boleh rumah awak lebih cantik dari masjid. Kalau mau buat rumah cantik, cantikkan masjid dulu. Kalau buat rumah dengan keramik yang mahal, keramik dulu masjidnya dengan baik, baru bisa. Tapi berdasarkan sambutan Pak Ketua BKM, jamaah Masjid Ittihadul Ikhwan ini adalah yang gemar berinfak, gemar bersedekah. Kalau tak gemar berinfak dan bersedekah, tak akan ada bisa yang dibuat. Mudah-mudahan ini terus menjadi komitmen, dan ada satu keyakinan kita, siapa yang meminjamkan tangannya untuk membangun agama Allah, untuk menolong orang lain, untuk menyelamatkan orang lain, maka Allah akan lipat gandakan rezekinya. Allah akan balas dengan balasan yang tak berbatas, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, dalam waktu yang singkat ini, saya ingin mengajak kita mendiskusikan dua ayat yang turun bersamaan dengan surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu turun pada tahun kedua Hijriah, setelah Nabi hijrah ke Madinah. Selama di Makkah tidak ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan belum diwajibkan. Coba ibu bayangkan, Nabi diangkat jadi Rasul umur 40, 13 tahun atau 12 tahun tinggal di Makkah, tak ada kewajiban puasa. Ada satu riwayat mengatakan, kalaupun ada kewajiban puasa pada waktu itu hanya 3 hari. Itulah puasa Ayyamul Bid. Yang lain tak ada. Nabi hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, tak ada puasa. Belum ada perintah untuk melaksanakan puasa. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Menjelang Muharram, Nabi lihat orang Yahudi puasa pada Asyura. Kata Nabi, kenapa kalian puasa? Kami puasa menghormati Nabi Musa yang selamat dari kejaran Fir'aun. Kalau begitu, kami lebih berhak melaksanakan ibadah puasa, kata Nabi. Jadilah puasa itu 4 hari. Pada bulan Sya'ban barulah turun ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 185.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Disitulah perintah wajib puasa. Maka bulan depannya, bulan Ramadan, Nabi melaksanakan puasa Ramadan untuk yang pertama kalinya. Jadilah puasa bid ayyamul bid jadi sunat, Asyura menjadi sunat. Tapi ibu bapak, yang justru menarik itu adalah ada 2 ayat yang turun juga pada bulan Sya'ban, beriringan dengan Al-Baqarah 183. Kalau begitu, apa pesannya? Kenapa ayat ini turun beriringan? Ayat pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Apa lanjutan ayat? Tuh. Apa Bu lanjutan ayat? Itu. Kebaca nggak? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram dan seterusnya. Ayat itu turun menjelaskan, kata Allah, sungguh ya Muhammad, kami melihat wajahmu menengadah ke langit, menghadap ke langit, mengangkat tangan. Itu yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah melihat langit, menatap langit, mengangkat tangan dengan hati yang gundah gulana, dengan hati yang risau. Apa yang dirisaukan Nabi? Ejekan, celaan, bulian orang Yahudi terhadap orang Islam yang sholatnya masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Apa juga tuh orang Islam sok-sok paten kalau bahasa kita. Katanya agama baru, katanya agama yang paling sempurna, toh kiblatnya masih menghadap Aqsa. Sama dengan kami Yahudi. Nabi resah, ya Allah, robah kiblat ini, ya Allah, tukar kiblat kami, ya Allah. Itu yang diminta Nabi. Kenapa? Pada saat di Madinah kita menghadap Aqsa, itu membelakangi Masjidil Haram. Bapak Ibu masih ingat yang pernah ziarah ke Masjid Qiblatain? Ya kayak gini nih, Masjid Qiblatain itu. Di sini ada mihrab 1, di sana ada mihrab 1, karena dulu itulah mihrabnya. Sebelum ada ayat Al-Baqarah 144, orang Islam salat menghadap ke Aqsa. Dan itu meresahkan Nabi. Lalu Allah kabulkan permohonan Rasulullah. Sejak hari ini ya Muhammad, fawalli wajhaka, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Malah ada riwayat mengatakan ada sahabat yang sedang sholat asar menghadap Aqsa. Oleh sahabat yang lain tahu bahwa ayat sudah turun. Lalu dia kasih tahu, kalau bahasa kita bro gitu. Ayat sudah turun, nggak lagi hadap Aqsa. Dia sedang sholat juga ini ke Haram. Maka dia putar badannya 180 derajat menghadap ke Masjidil Haram. Dari hukum fikih itu ada 2 hal. Pertama, orang yang tidak sholat boleh memberitahu orang yang sedang sholat. Sholat dia di hutan atau di ladang, datang ular dari belakang. Awak tahu, biarkanlah patutnya, kan memang takdirnya, kenapa tuh ular, tak boleh. Kasih tahu, woi ada ular di belakangmu, geser ke kanan 2 langkah, boleh silakan. Kalau begitu kejadiannya. Ada yang penting ibu tentang bergerak. Salat asar itu kan salat senyap. Iya kan? Sir. Bismillah. Salat asar. Berdering handphone kawan.
lagunya dangdut koplo pantura. Pangtung tak apa-apa musiknya itu. Dia tak tahu fikih, tak tahu dia menyelesaikan itu. Dibiarkannya berdering handphonenya itu di kantongnya. Mati sebentar, berdering lagi, mati sebentar, berdering lagi. Akhirnya orang itu melaksanakan sholat asar dari takbir sampai salat ditemani lagu dangdut koplo pantura. Kenapa begitu? Dia tak paham fikih. Sebenarnya gampang saja. Ambil, matikan. Ibu-ibu sholat tuh suka bawa tas tuh, di itu tas yang taruh di depan, handphonenya taruh di dalam tas. Berdering, awak sedang berjamaah, turun, ambil, matikan. Yang tak boleh itu nanti turun, buka, ada WA masuk, baca WA dulu. Itu tak boleh. Tak boleh baca WA, tak boleh. Batal wudu, ya, batal sholatnya. Itu penjelasan dari yang sederhana itu. Sejak saat itu menghadap kiblat Masjidil Haram. Apa pesan ayat ini? Pesan ayat ini yang turun bersamaan dengan ayat puasa mengajarkan kepada kita pada bulan Ramadan yang harus menjadi perhatian kita adalah sholat. Artinya perbaiki sholat, sempurnakan sholat kita, karena tidak ada kita bulan yang kita paling banyak sholat kecuali pada bulan Ramadan. Satu. Yang kedua, sholat tidak punya masa. Haji bulan Dzulhijjah, puasa bulan Ramadan, bayar zakat nisab haul terpenuhi. Tak sampai nisab, tak sampai haul, tak wajib zakat. Tapi salat tak kenal masa. Sampai mati harus salat. Ibu-ibu yang masih segar, bugar, masih subur, masih datang bulan, masih haid, paling-paling perainya 5-7 hari. Tapi kalau ibu-ibu yang sudah selesai, dia akan salat terus sampai meninggal dunia. Karena salat itu ibadah yang tidak ada masanya, maka salat itu harus selalu diperbaiki. Kenapa kita harus memperbaiki salat? Karena dia akan menentukan amal ibadah yang lain. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama dihisab pada diri seorang hamba itu adalah salat. Apa yang diperbaiki? Pertama, yang diperbaiki adalah gerakan-gerakan salat. Jangan sepele dengan gerakan salat. Baca hadis tentang sujud, baca hadis tentang rukuk. Banyak Nabi bicara tentang rukuk, tentang sujud. Salah satu kata Nabi, seburuk-buruk manusia adalah orang yang mencuri dari salatnya. May yasraqu min salati. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang salat mencuri dari salatnya? Nabi mengatakan, itulah orang yang rukuk, itulah orang yang sujud, yang tulang belakangnya tidak lurus, yang tulang punggungnya tidak lurus. Satu contoh, serius itu kan masalah gerakan salat. Makanya Bapak Ibu kalau sujud itu susah orang untuk tulang belakangnya, tulang punggungnya lurus kalau sajadahnya enggak pas. Tapi kayaknya ini lebih. Itu harus dia 130 cm. Kalau 120, nah itulah yang kejadian kaki kepala itu kejadian. Begitu angkat tak kena kepala, kena kaki kawan. Ada bu masjid itu cuma 120 ini. Dia 130 itu udah bagus. Betapa Nabi menyuruh kita meluruskan. Contoh kedua, imam, apa kata imam? Sawu wa'tadilu. Saf luruskan dan rapat. Apa ukuran saf lurus dan rapat? Ini kurang diperhatikan oleh orang yang sholat. Saf kita renggang-renggang, saf kita tidak rapat, saf kita tidak lurus. Padahal meluruskan saf
min tamamis shalah, dari kesempurnaan salat. Masalahnya apa ukuran shaf yang lurus, apa ukuran shaf yang rapat? Ada yang mengatakan bahunya kena. Kalau di Mekah itu, kalau kita salat di masjid-masjid kampung, imamnya berkata sawu sawu sawu, itu ada kalimat wa yasuddul qadam, pertemukan jari kaki dengan jari kaki kawan. Itulah ukurannya. Mana yang betul shaf yang lurus? Bertemunya jari kaki dengan jari kaki kawan, atau bertemunya bahu kita nih dengan bahu kawan. Itu ukuran lurus. Silakan kita pelajari mana yang paling benar. Tapi ada yang bilang, Ustaz, yang paling kuat pendapat tuh Ustaz, itu yang bertemu jari kaki. Iya cocok, saya bilang. Tapi masalahnya Ustaz, saya penggeli. Lain hal. Penggeli dia, Bu. Sholat, begitu dia sholat, datang masuk kawan tuh, sorongnya kakinya kena ke kaki kawan. Geli rasanya, tariknya kakinya. Begitu tarik, sorongnya balik. Allahu Akbar. Ya, Pak. Ada orang begitu. Ada orang begitu. Tapi bagi orang yang tak biasa memang geli rasanya. Itu kalau ibu-ibu aman lah itu, karena pakai telekung. Tapi itulah ukuran rapatnya shaf itu. Sederhana kan? Yang itu pun banyak kita belum selesai. Makanya ketika imam menatap ke belakang, yang dia lihat itu shafnya udah lurus atau belum, kemudian dia lihat ke belakang. Ini kira-kira yang sholat ini sekarang bagaimana kondisinya? Dia tahu jamaahnya. Kalau ini bisalah kira-kira 1 rakaat 20 ayat. Bantilah situ. Contoh 2. Contoh ketiga, sederhana saja. Salam. Salam itu gimana? Apakah imam berkata Assalamualaikum warahmatullah, lalu makmum Assalamualaikum warahmatullah, atau imam Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, baru makmum di belakang Assalamualaikum warahmatullah? Mana yang kuat? Mana yang betul? Mana yang absah? Mana yang paling betul dari dua pendapat itu? Yang jelas dua-dua dipraktekkan. Yang betul mana, Bu? Yang kedua. Selesai imam 2 kali salam, baru kita salam. Masalahnya kawan awak yang di samping kanan ilmunya tak sama. Dia menganut pendapat, begitu imam salam dia pun salam. Awak menganut 2 pendapat. Akhirnya wajah jumpa di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi, kata dia kemari, awak assalamualaikum warahmatullahi. Apa cerita gitu jadi. Tapi kalau sholat jamaah tuh ilmunya sama, asyik. Sama kiri, sama kanan. Dan ada satu problem kita lagi. Lihatlah di media, di televisi, bagaimana orang di Masjidil Haram sholat. Bangkit dari ruku sama, bangkit dari sujud sama. Karena komandonya jelas dari mana mulai mereka ikut. Kita ini nggak jelas. Makanya nggak sama bangkitnya, ada naik turun. Apakah Allahu Akbar, kita ikut imam, begitu imam mengatakan Allah, kita pun di belakang bergerak? Atau kita mulai bergerak ketika imam sudah mengakhiri perintah atau kalimatnya? Sami Allahu liman hamidah, hamidah, baru kita bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Atau Sami Allah, awak pun di belakang bangkit. Itu tak sama itu. Itu yang diminta diperbaiki. Gerakan-gerakan sholat, walaupun dia tidak menentukan tentang sahnya sholat, artinya gerakan itu kan bisa diganti, kondisional. Idealnya kalau kita tak sakit, tak apa segala macam, sujud dengan benar. Bagaimana sujud yang benar? Anggota tubuh sujud lengkap, 2 lutut, 2 kaki, 2 tangan, jidat, tambah hidung menyecah ke. Tapi bayangkan ibu, kalau di hidungnya ada bisul,
sedang sakit pula bisul tuh. Cemana dia sujud? Pelan-pelan, begitu letakkan, wih sakitnya. Kalau gitu boleh tak pakai tak cecah hidungnya boleh. Karena menahankan sakitnya. Kalau contohnya begitu. Kakinya sakit. Tak bisa kakinya merapat pada waktu sujud, apalagi tertelekuk, tak bisa kakinya begitu. Mana yang paling mungkin? Kalau gerakan sholat, kalau tidak bisa dalam kondisi ideal, boleh dalam kondisi yang memungkinkan untuk itu. Tak bisa diri, duduk, itu kan sudah umum kita ketahui. Tapi dalam kondisi yang sempurna, maka sholat itu harus benar-benar sempurna gerakan-gerakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita perbaiki? Memahami makna batin sholat. Sholat itu ada makna batinnya. Lahirnya takbir, baca fatihah, rukuk, sujud. Itu lahir. Batinnya apa? Batin itu nilai yang ada di dalam sholat. Allahu Akbar. Betulnya kita sudah Allahu Akbar. Jangan-jangan dalam utak awak ini duit. Jangan-jangan dalam utak ini pangkat aja. Itulah yang dikejar-kejar, itulah yang dicari-cari, itulah tak peduli halal haram segala macam. Kalau begitu bukan Allah yang akbar. Yang akbar itu fulus, yang akbar itu nukut, yang akbar itu mani, bukan itu. Allahu Akbar, tak ada yang besar apapun di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya namanya takbiratul ihram, dua artinya. Takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan apa yang ada di dunia ini masuk dalam sholat kita. Yang kedua, takbiratul ihram artinya takbir yang membesarkan, takbir yang mengagungkan. Jadi makna haram ibu bukan hanya maknanya larangan, tapi makna haram yang lain membesarkan, mengagungkan, menghebatkan itu. Makanya dulu waktu haji yang kami itu posisinya di Syauqiyah Ka'kiyah, 11 meter ke Masjidil Haram, paling jauh tempat lokasi maktab kami. Karena itu jarang ke Masjidil Haram. Saya pernah lihat ibu-ibu, ibu kenapa ibu belum berangkat juga? Tadi memang banyak taksi lewat Ustaz. Lalu kenapa ibu tak naik? Katanya haram-haram Ustaz, nggak berani kami naik. Haram. Takutlah kami Ustaz. Haram tuh maknanya ke Masjidil Haram. Itu bu, iya Ustaz, iya. Barulah di stop orang tuh. Kalau nggak haram. Wah, takut deh. Makna haram bukan hanya dilarang. Makanya tanah haram, tanah yang diagungkan, tanah yang suci. Masjidil Haram, masjid yang diagungkan, masjid yang disucikan. Kira-kira begitu. Jadi makna batin, begitu kita iftitah, ibu, itulah yang sering dilanggar juga. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betulkah hidup dan mati kita ini hanya untuk Allah? Atau untuk siapa? Apakah kita Bapak Ibu menghayati pada saat mengucapkan Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, apa yang kau minta? Ihdinas siratal mustaqim. Apakah itu dihayati? Rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud. Apakah kita Bapak Ibu ketika duduk di antara dua sujud menghayati 7 permintaan penting kita kepada Allah? Rabbighfirli, ampuni aku ya Allah. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Wajuburni warfa'ani, angkat derajatku ya Allah. Wahdini, berikan petunjuk kepadaku. Wa'afini wa'afan. Bisa tidak kita hayati itu? Jadi penghayatan dalam sholat sampai akhirnya kita merasakan satu bentuk komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ambil satu contoh untuk itu. Apa yang ibu rasakan ketika mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah, thayyibatu lillah. Apa itu? Itulah ucapan Nabi Muhammad
Rasulullah. Pujiannya kepada Allah setelah linuriyahu min ayatina pada Al-Isra. Allah perjalankan Nabi, Allah singkap kerajaannya, Allah singkap kemahaannya, Allah singkap kebesarannya. Nabi menatapnya tak berdaya. Nabi hanya bisa berkata, at-tahiyyah, segala penghormatan untukmu ya Allah, keberkahan darimu ya Allah, salawat doa-doa kami panjatkan kepadamu ya Allah, thayyibah segala kebaikan darimu ya Allah. Itulah ucapan penghormatan atau ucapan pujian atau ucapan tanda kekaguman Rasulullah. Coba rasakan apa yang dijawab Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Salam atas engkau wahai Nabi. Wa rahmatullah, rahmat Allah. Ya Allah, jangan aku aja ya Allah, jangan aku aja ya Allah. Lalu gimana? Umatku yang saleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Nabi itu sebesar apapun nikmat yang dia dapatkan, dia tak lupa dengan umatnya. Makanya kita disuruh wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau dapat nikmat ceritakan. Awak tidak dapat nikmat, dia mau utang baru cakap. Itu kacau. Dapat bonus, dapat nikmat, diam dia. Kenapa? Takut diminta, takut dihutangi. Coba ibu kalau dapat duit banyak bilang sama kawannya, aku dapat duit banyak, pinjam kawannya terus, bisa aku pinjam, katanya kan kacau. Tapi begitu kita susah, baru kita cakap dengan orang lain. Ini ya Bu, makna batin salat. Sampai nanti salam, assalamualaikum warahmatullah. Apa makna salam? Satu contoh, real contohnya ini. Saya mau kuliah subuh ke sebuah masjid. Bersamaan dengan saya masuk ke dalam masjid, ke pekarangan masjid, masuklah seorang ibu naik kereta. Di gantungan keretanya ada 2 bungkus sampah plastik hitam. Kami salat subuh, dia ikut kuliah subuh. Begitu saya mau pulang, ibu itu pun memutar keretanya. Saya ikuti pelan-pelan dari belakang karena memang tak mungkin di klekson-klekson, namanya jemaah hawa ya kan, tak mungkin lah biar tahu. Saya terkejut, lewat paret kecil, diambilnya lah sampah tadi, dibuangkannya lah ke paret. Pertanyaannya, di mana makna salam tadi? Di mana arti assalamualaikum warahmatullah, salam damai sejahtera buat kalian yang ada di sebelah kananku. Assalamualaikum warahmatullah, tapi orang dibuat sengsara. Orang Islam itu adalah orang yang menyelamatkan orang lain, baik dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Ibu sedikit lagi, 5 menit lagi, lama kali nanti kan. Kan tak boleh lama-lama ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang diperbaiki? Keikhlasan kolbu. Jadi ibu hafal ini, saya hafal. Kalau ibu-ibu yakin saya hafal. Kalau bapak-bapak ragu saya tanya. Ibu-ibu hafal. Ibu surah Al-Muluk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa tafsir ahsanu amala dalam pandangan Ibnu Katsir? Aswabuha wa akhlasuha, yang paling benar ibadahnya, yang paling ikhlas ibadahnya, yang paling benar pakai ilmu, yang paling ikhlas masalah kolbu. Itulah yang harus terus diperbaiki. Kalau ikhlas tak usah ibu-ibu diajari, udah paten lah itu. Ya Bu, pasrah dari wajahnya nampak pasrah. Betul Bu? Pasrah kepada Allah. Kan tak ibu tolak itu. Kalau tolak gawat lah. Itu ayat kedua. Ayat kedua Al-Ahzab 5:6.
Itu tadi juga dibaca tadi, mau azan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Itu turun pada bulan Sya'ban. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Kalau Allah berselawat kepada Nabi, itu maknanya penghargaan, penghormatan. Kita berselawat kepada Nabi, itu doa kepada Allah agar ada kebaikan, berlimpah keberkahan. Selawat. Ibu, jarak dengan Rasul jauh dari sisi masa, dari sisi tempat jauh. Kalaupun kita ada haji, paling berapa kali kita bisa haji? Itulah kesempatan ziarah di Raudhah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Lepas itu, kapan lagi kita merasa dekat dengan Nabi? Caranya hanya berselawat. Berselawat itu adalah mengirim database kepada Nabi. Bapak Ibu, bayangkan di hari akhirat nanti seluruh manusia berkumpul. Semua orang berbaris berdasarkan nabinya. Umat Islam berbaris dikepalai, dipimpin Nabi Muhammad. Nabi Isa begitu, Nabi Musa begitu. Pertanyaannya Ibu, kira-kira pada saat itu kita pada urutan keberapa? Kita pada baris yang mana? Berkumpul seluruh umat Islam dari zaman lampau sampai zaman akhir zaman, kitalah termasuk di dalamnya. Tapi pertanyakan dalam diri, kira-kira posisi kita pada barisan Rasulullah itu barisan yang nomor berapa? Barisan kita, Bu, sangat tergantung dengan kecintaan, kepengikutan, ketaatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling gawat, ada sekelompok orang berjalan ke sana kemari tak diterima para nabi. Masuk barisan Nabi Musa bilang ente bukan golonganku. Masuk barisan Nabi Isa bilang ente bukan golonganku. Masuk barisan Nabi Muhammad. Engkau siapa? Aku umatmu ya Rasulullah. Sebentar, Nabi buka komputer. Nama siapa? Azhari Akmal Tarigan. Di enter, tak, banyak nama Azhari Akmal banyak. Yang Tarigan tak ada. Kata Nabi, tak ada awak dalam daftar ini, berarti bukan di sini barisanmu. Pedih hati. Kenapa? Tak ada data yang dikirim. Tak ada bukti yang dikirim yang sampai kepada Rasulullah. Maka Ibu, begitu kita berselawat, selawat kita itu masuk ke database-nya Rasulullah. Jangan dianggap Rasulullah tidak tahu tentang umatnya hari ini. Karena itulah kita disuruh banyak berselawat. Itulah yang menghubungkan kita dengan Nabi. Ayo, siapa yang tadi malam selawatnya sampai 500 kali? Ibu langsung geleng kepala. Berarti nggak mungkin ya. Kalau 1000? Di sini berapa rakaat salat tarawih? 36. Oh, 23. Berarti tak ikut Madinah. Dulu kan Madinah 36 itu. Iya kan? Kalah kita sama orang Mekah. Orang Mekah tuh sholat begitu 4 rakaat, orang tuh tawaf 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf. Lebih banyak pahala orang Mekah. Orang tuh 20. Tambah witir 3, 23. Kalau begitu kita imbangi, tambah rakaatnya, tambah rakaatnya 36. Ibu 20, pakai Bilal kan? Pernah Ibu hitung berapa kali baca selawat pada saat tarawih? Gak ngitung kan? Subhanallah ma'bud fadlan minallah wa ni'am sallallahu Muhammad. Berapa kali itu? Berapa kali? Saya pun tak tahu. Tapi Ibu rasakan, apakah itu ada dalam hadis? Apakah itu ada dalam sunnah? Apakah fadlan minallah subhanal ma'bud subhanal qudus itu dilakukan para sahabat? Tidak. Tapi kenapa ulama dulu buat? Banyak hikmahnya. Itu pertama, itulah kesempatan kita berselawat kepada Nabi pada malam-malam Ramadan.
Itulah maknanya doa di antara rakaat-rakaat tarawih. Tapi ada yang tidak kalah pentingnya, bagaimana supaya orang tetap semangat tarawih. Saya tak tahu Bu, di sini apakah orangnya luyu-luyu atau semangat, saya tak tahu. Yang luyu itu gimana? Allahumma shalli wa sallim alaih, Allahumma shalli wa sallim alaih. Kalau masjid kami Bu dulu di kampung, saya itu tinggal Petumba Amsterdam, amplas terus masuk dalam Amsterdam tuh. Itu ayah saya Bilalnya. Suaranya melengking. Wadramin Allah wa ni'amah. Mak tak usah pakai pengeras suara. Meledak suaranya itu. Jamaah yang lain itu berupaya untuk lomba kuat. Akhirnya antara rakaat-rakaat tarawih, wah itu semangat itu. Tak terasa 20 selesai. Nah, kalau di sini 20 rakaat, 23 dengan witir, berarti ini masjid kelas berat. Banyak orang udah berubah Bu, Bapak, banyak orang udah berubah. Tak terap kita lagi 23, ini kita ganti aja 11, katanya diganti 11. Kalau bisa bertahan paten. Walaupun dugaan saya nanti menjelang 15 ke bawah udah turun aja jumlahnya. Iya Bu, iya. Berapa sub nih? Full. Wah, itu tambah hebat lah kalau gitu. Kalau begitu Bang Serena kalah kita ini, paten masjidnya. Itu perintah selawat. Kenapa sampai 1000? Sultan Mehmed II itu selawatnya sampai 1000. Itu ada filmnya di YouTube, ada artikelnya. Itulah sultan yang tidak pernah tidur sebelum berselawat kepada Nabi. Karena selawatnya yang banyak itu, dia merasa sangat dekat dengan Nabi, sangat cinta dengan Nabi, sangat rindu dengan Nabi. Ini serius Bapak Ibu, periksa hati masing-masing, periksa kolbu masing-masing, apakah ada rasa rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Atau menjadi biasa-biasa saja. Selawat. Dan selawat itu banyak modelnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, selawat. Ibu baca selawat Badar, jadilah dia selawat Badar. Ada lagi sekarang itu di YouTube selawat Nariyah, selawat Nariyah. Ada lagi selawat Burda, selawat Burda. Ya, bacalah itu dan renungkanlah ketika membaca selawat, kita seolah-olah menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah. Seolah-olah kita bertemu dengan Rasulullah, kita berkata Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, dan rasakan Nabi menatap kita dengan senyumnya yang paling indah. Boleh berimajinasi Ustaz, boleh. Yang tak boleh membayangkan wajah Nabi, karena kita tak pernah tahu membayangkan wajah Nabi. Tapi kita bisa merasakan Nabi itu cantik, Nabi itu tampan, senyumnya itu indah. Rasakan Bu. Karena jarak kita dengan Nabi terlalu jauh, maka selawat itulah media kita. Yang kedua, setelah selawat kita perbanyak, apalagi ikuti sunnah sosialnya. Kalau sunnah ibadah, saya yakin Bapak Ibu sudah selesai semua. Kita berbuka dengan yang manis, minimal pakai teh manis, buka dengan kurma, buka dengan bubur, buka dengan kolak, manis semuanya itu. Ada lagi yang lebih manis, apa itu Bu? Dengan istri yang manis, dengan anak yang manis. Itu. Kenapa? Pada bulan Ramadan itu bertambah sayang suami, bertambah sayang istri, bertambah cinta kita dengan anak-anak. Itu serius. Kenapa? Ada dua momentum yang paling penting, berbuka dan sahur. Kalau dalam Ramadan seorang ayah tak bertambah sayangnya dengan istrinya, seorang ibu tak tambah cintanya dengan suaminya, seorang ayah tak tambah sayangnya dengan anaknya, something wrong, ada yang salah. Coba ibu rasakan, makan sahur, nengok wajah bapak, tambah semangat atau tidak? Semangat Pak? Tambah semangat kan? Tambah semangat lah. Itu waktu yang paling afdal dan itu disebut dalam Quran. Wabil ashari hum yastaghfirun. Apapun yang ibu lakukan waktu sahur, istighfar, istighfar, istighfar.
Itu waktu yang paling baik. Karena itu kita disuruh makan sahur. Menatap wajah bapak. Ya Allah bang, alhamdulillah bang, masih bisa kita bersama bang. Sudah hampir 40 tahun. Taunya aku gigi abang udah tak ada lagi. Tetap saja aku pandang tampan, ganteng, segala macam. Kau pikir cantik juga, kau tidak juga. Tapi elok aku tengok. Itu bu, nikmatnya makan sahur. Beda dengan makan siang hari biasa. Apalagi makan di kondangan. Beda itu. Tapi yang parah, saya Ustaz, kalau makan sahur, begitu saya tengok muka istri saya hilang, selera saya, astagfirullah. Itu yang salah. Itu yang salah. Sunnahnya sudah kita ikut. Sunnah berbuka, sunnah sahur, sunnah Ramadan, doa, dzikir, baca Quran. Ibu-ibu paten lah itu, entah berapa kali khatam paten. Tapi jangan lupa sunnah sosial. Apa sunnah sosial? Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan pada bulan Ramadan. Dan itulah sampai sekarang diikuti oleh orang-orang Islam di Madinah, di Makkah. Kalau kita di sini payah awak mencari makanan, payah awak mencari orang yang bersedekah. Kalau di sana makanan yang mencari awak. Masuk Masjidil Haram, masuk Masjid Nabawi, belum lagi di pintu, di jalan tuh udah banyak orang menawarkan. Masuk ke dalam masjid udah terbentang kain yang isinya tempat berbuka semua. Orang semuanya berlomba-lomba untuk menjadi dermawan. Ketika ibu berbuka, lihat makanan yang ada di situ. Pertanyaannya, apakah hanya ibu yang makan ini atau ada orang lain yang telah kita beri? Kalau beli makan berbuka, lebihkanlah 3-4 potong, paling tidak begitu, pinomat begitu, at least begitu, kasih orang miskin, kasih orang susah. Jadilah dermawan walaupun amat sederhana. Nabi bilang, Fatimah, ambil kunci sorga di tengah-tengah orang fakir, di tengah-tengah orang miskin. Di masjid dapat tiket, tapi kunci sorga tidak di masjid. Kunci sorga di tengah orang susah, di tengah orang miskin. Yang terakhir, apa yang perlu kita ikut? Perjuangan Rasulullah. Apa yang mau kita perjuangkan? Menghebatkan agama ini. Memperjuangkan agama ini termasuk dengan memberikan pelayanan terbaik. Kenapa kita harus? Tadi Pak Ketua, saya sudah bercakap tadi dalam diri saya. Cemana lah mau datang ke Ittihadul Ikhwan ini, ndak parkir pun payah hawa. Akhirnya di situ saya taruh mobil saya. Rupanya itu udah lama difikirkan oleh masjid, oleh BKM. Maka ditembuslah tanah itu. Lewat apa? Insya Allah lewat wakaf. Siapapun yang memberikan hartanya, niatkan wakaf. Karena wakaf itu nanti akan mengalir terus pahalanya kepada kita. Mencantikkan masjid, menyiapkan fasilitas masjid yang terbaik, itu adalah dalam rangka membesarkan agama Allah, mensyiarkan agama Allah, sehingga orang nyaman, orang merasa nikmat berada di masjid ini sesuai dengan namanya. Awak baru sekali masuk ke masjid ini, abang berapa kali? 2 kali. Sama kemarin, sama ini, sekali itu. Saya sekali masuk masjid ini sudah merasa dekat dengan ketua BKM, dengan Pak Imam, dengan yang lain. Ada rasa batin. Maka cocoklah namanya ini Ittihadul Ikhwan. Sudah ikhwan, udah merasa bersaudara, ittihad, disatukan lagi. Kalau begitu, jamaah Ittihadul Ikhwan ini adalah jamaah yang hatinya terpaut satu sama lainnya. Mudah-mudahan ibu dengan melaksanakan 2 hal ini, tentu dibarengi dengan amal yang lain, akan membuat Ramadan kita menjadi lebih bermakna. Perbaiki salat kita, insya Allah salat itu menjadi pembuka kunci bagi diterimanya seluruh amal.
Yang kedua, berselawatlah kepada Nabi, jangan tanya fadilahnya. Kalau fadilahnya tidak terkira selawat itu. Bahkan Nabi bersabda dalam hadis sahih, "Man shalla alayya salatan." Siapa yang berselawat kepadaku satu kali selawat, Allah akan berselawat kepadanya asyrah. Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Allah berselawat kepada kita. Apa makna Allah berselawat kepada kita? Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita 10 kali. Orang yang berselawat mendapatkan syafaat Rasulullah, bukan hanya di akhirat, tapi di dunia ini dia mendapatkan selawat. Siapa yang berselawat kepada Nabi akan diberikan kemudahan-kemudahan hidupnya karena dia mendekatkan dirinya kepada Rasulullah dan menjadikan Rasul sebagai teladan. Saya kira ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Menurut saya terlalu lama saya ceramah. Inilah penyakitnya kalau sudah megang mic. Ya, mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna pengajian kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.